Selamat sore sahabat senja. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia rahmat, hidayah, inayah serta nikmat-nikmatnya, nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, sehingga Allah masih mengizinkan kita, ya Allah berikan kita hidayah untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Allah memberikan nikmat sehat sehingga kita masih dipertemukan kembali walaupun secara virtual. Semoga ini juga tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar Islam. Oke sahabat senja, insya Allah sore hari ini sebelum kita memasuki waktu untuk berbuka puasa, izinkan saya di sini menyampaikan terkait peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Mari kita bersama membahas, kita bersama mengkaji, kita berdiskusi tentang apa saja peristiwa yang terjadi di peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Sehingga harapannya nanti setelah kita mengkaji, kita membahas terkait peristiwa besar yang ada di bulan Ramadan ini, tingkat keimanan kita, tingkat ketakwaan kita kepada Allah semakin bertambah. Oke sahabat senja, jadi peristiwa besar pertama dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Ramadan adalah tentang nuzul Quran. Di mana nuzul Quran ini merupakan turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan berangsur-angsur ya, selama kurang lebih 22 tahun ya. Jadi wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Ketika itu bertempat di Gua Hira. Jadi itu merupakan wahyu pertama yang Rasulullah SAW terima dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Peristiwa itu kemudian disebut sebagai nuzul Quran, di mana ini menjadi peristiwa besar dalam bulan Ramadan. Oke sahabat senja, kemudian peristiwa besar yang kedua adalah Ghazwul Badri ataupun perang Badar, di mana perang Badar ini menjadi sejarah peperangan pertama di dalam Islam antara orang-orang Muslim melawan dan orang-orang kafir Quraisy Mekah, yang dimana peperangan ini disebabkan oleh kafilah dagang daripada Rasulullah dan para sahabat yang ingin mencegah daripada kafilah dagang kaum kafir Quraisy. Karena ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah dan menuju Madinah, semua harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah kala itu disita ataupun diakuisisi oleh orang-orang kafir. Jadi tujuan Rasulullah saat itu adalah untuk mencegah kafilah dagang dan meminta kembali harta-harta yang mereka hak yang seharusnya mereka miliki dan menjadi hak Rasulullah dan para sahabat. Nah, jadi ketika itu Rasulullah dan para sahabat ingin mencegah ataupun mencegat kafilah dagang Quraisy ya ketika itu. Tetapi ketika itu ada tokoh kaum kafir Quraisy yaitu Abu Sufyan mengetahui rencana yang ingin dilakukan oleh Rasulullah, maka ketika itu Abu Sufyan yang nanti di lain cerita dia masuk Islam, ketika itu masih menjadi tokoh kaum kafir Quraisy, memanggil para pasukan Quraisy untuk siap berperang melawan Rasulullah dan para sahabat. Dan akhirnya terkumpullah pasukan Quraisy hingga mencapai 1.000 orang. Dalam riwayat 950 sampai 1.000 orang pasukan menghadapi 350 pasukan Badar yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Jadi pasukan Islam kala itu adalah 350, berjumlah 350 menghadapi 1.000 pasukan kaum kafir. Secara logika memang peristiwa perang ini tidak bisa dibayangkan, karena 350 yang melawan 1.000 itu dengan susah payah pastinya. Tapi ketika itu Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika malam Badar beliau tidak tidur hingga bermunajat. Beliau berdoa, Allahumma in tughlaq hadhil isabah lan tu'bad abadan ba'da hadzal yaum. Doa ini yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya,
ya Allah, jika engkau mengalahkan pasukan ini, maksudnya pasukan Rasulullah dan para sahabat, niscaya engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi setelah hari ini. Sampai begitu Rasulullah bertawakal, bertawaduk, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu bulan Ramadan, jadi memang doa-doa yang dipanjat oleh kaum muslimin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perang Badar ini merupakan perang pertama dalam sejarah Islam, di mana perang Badar ini menentukan perang pertama antara hak melawan batil. Jadi ini merupakan peristiwa yang sangat besar, teman-teman sahabat senja. Oke, sahabat senja, untuk peristiwa besar yang ketiga adalah Fathu Makkah ataupun pembebasan kota Makkah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, ya. Beliau berdakwah di Makkah kurang lebih selama 10 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah dan berdakwah di sana kurang lebih 13 tahun. Jadi selama beliau dakwah di Mekah ini terjadi penolakan-penolakan, ya. Bahkan dari sahabat karib, dari saudara-saudara karibnya Rasulullah SAW sendiri. Maka beliau memutuskan hijrah ke Madinah. Nah, dan mulai saat itu kaum kafir Quraisy memusuhi Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya pada tahun 6 Hijriah setelah perang Khandaq, ya teman-teman sahabat senja, maka dibuatlah perjanjian damai antara Rasulullah SAW, orang-orang Madinah dengan orang-orang Quraisy, yaitu perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian ini mengikat antara kedua belah pihak. Yang kemudian terjadinya pembebasan Makkah ini disebabkan karena kaum kafir Quraisy itu melanggar perjanjian Hudaybiyah sendiri. Maka dari itu Rasulullah SAW mengumpulkan, ya, para sahabat yang ada di Madinah kala itu mencapai 10.000 orang. Nah, setelah terkumpulnya 10.000 orang ini, Rasulullah berjalan menuju Mekah, ya, tanpa sepengetahuan orang Mekah sendiri. Karena ketika itu memang kerahasiaannya Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian sesampainya di dekat Mekah, maka Abu Sufyan sebagai tokoh Quraisy kala itu mengetahui rencana Rasulullah yang ingin menyerang Mekah. Ketika itu juga Abu Sufyan masuk Islam, dan kemudian sebagai tokoh Quraisy beliau dicerca karena beliau meninggalkan agama nenek moyang dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu Abu Sufyan berpesan kepada orang Quraisy untuk segera berpasrah masuk rumah, ya, memohon perlindungan dan melindungi diri dari ancaman Rasulullah dan sebagainya. Ketika itu Rasulullah masuk, ya, ke Mekah, kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan, ya, tahun 8 Hijriah. Maka ketika itu menjadi peristiwa juga turunnya surat An-Nasr, yang artinya pertolongan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW setelah lama diusir dari Mekah, ya, kemudian akhirnya bisa kembali membebaskan kota Mekah itu sendiri. Jadi setelah itu turun surat An-Nasr, yang kemudian dikarenakan apa? Dikarenakan orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam, ya. Ketika Rasul masuk ke kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah, ya, karena memang Rasul masuk ke negerinya sendiri, tidak ada pertumpahan darah di bulan suci juga. Nah, maka di situ kemudian orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam, sehingga surat An-Nasr ini kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sahabat senja beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Harapannya setelah kita tahu berbagai peristiwa ini menjadikan kita meneladani bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah SAW yang tidak mudah, ya. Beliau dakwah melewati fase-fase sulit, dari Mekah yang kemudian dia diterima 10 tahun, 13 tahun di Mekah dia diterima oleh orang-orang Quraisy, hingga beliau hijrah ke Madinah. Beliau berdakwah di sana diterima orang Madinah, hingga menyusun kekuatan ataupun Islam mulai kuat dengan adanya kebersamaan dengan orang-orang Madinah. Beliau mendirikan sebuah negara Islam, ya, sampai akhirnya Allah membebaskan kota Mekah, ya, sampai beliau wafat. Itu perjuangan yang sangat-sangat tidak mudah bagi kita semua. Nah, maka dari itu marilah kita senantiasa senang dengan
mempelajari sejarah-sejarah daripada kehidupan Rasulullah SAW, sejarah yang menjadi sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran, sejarah di mana menjadi saksi bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam. Jangan lupakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja sahabat senja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan itu murni dari saya pribadi. Apabila datang berbagai kebenaran maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.